Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Tihadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 6 Januari 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Kita diingatkan bahwa dalam keheningan batin, kita bisa mendengarkan bisikan Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami bahwa dalam keheningan batin, kami bisa mendengarkan bisikan-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan biarkanlah hati dan pikiran kami fokus pada pembicaraan ini, agar kami tahu apa yang hendak difirmankannya kepada kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah dalam keheningan batin kita bisa mendengarkan bisikan Tuhan. Injil hari ini menceritakan kepada kita apa yang terjadi ke atas Yesus Kristus sesudah Ia membacakan firman Tuhan dalam rumah ibadat. Injil katakan, pada hari Sabat, Yesus Kristus masuk ke rumah ibadat. Kepadanya diberikan kitab Nabi. Ia membaca nas yang ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin,
Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sesudah membacakan kitab suci itu, ia duduk. Lalu ia mulai mengajar, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini pada waktu kamu mendengarnya." Dan semua orang membenarkannya. Satu hal yang menarik dalam bacaan Injil hari ini adalah sesudah Yesus membaca kitab suci, ia duduk. Sambil duduk, ia merenungkan apa yang sudah dibacakannya. Dan biarkan apa yang sudah dibacakannya meresap masuk ke dalam lubuk hatinya. Dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Sesudah ia dipenuhi Roh Kudus dan merasa yakin akan apa yang didengarnya dalam permenungannya, barulah ia mulai mengajar mereka yang ada dalam rumah ibadat itu. Karena ajarannya benar dan sangat menyentuh hati dan pikiran para pendengar, maka reaksi para pendengar sungguh sangat-sangat positif. Mereka semua heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya, dan mereka percaya akan apa yang diajarkannya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa pentingnya kita meluangkan waktu untuk diri sendiri dan Tuhan dalam keheningan batin kita. Dalam keheningan, kita bisa mendengar bisikan batin kita dan bisikan Roh Tuhan. Karena itu, mari sisihkanlah sedikit waktu setiap hari. Duduk sendirian, hening sebentar, mendengarkan bisikan hati kita. Pikirkanlah Tuhan sejenak, dan bukalah hati kita untuk mendengarkan bisikan suaranya. Setiap hari, tubuh dan jiwa kita selalu berkata-kata, tetapi terkadang kita tidak mendengarkan bisikannya. Demikian pun dengan Tuhan. Setiap saat Tuhan selalu berkata-kata dalam hati kita, tetapi terkadang kita tidak mendengarkannya karena kita sibuk dengan hal-hal lain. Hanya dalam keheningan batin, sambil fokus pada suara yang keluar dari ke dalam hati kita, maka pada saat itu kita bisa mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Yesus Kristus selalu mengambil waktu, entah di malam hari atau di pagi hari, dalam keheningan ia mendengarkan Bapanya. Dalam keheningan kita pun bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kesadaran akan pentingnya keheningan dan mendengarkan bisikan tubuh dan jiwa kita. Dan semoga Tuhan mendorong kita untuk perbiasakan diri mendengarkan suaranya dalam keheningan batin kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.